ya ada sekitar 1 juta sampai dengan 1,5 juta orang Armenia dibantai. Ya, mereka orang-orang Armenia digiring ke gurun dan dibiarkan mati kelaparan dan kehausan di situ. Perlu diketahui bahwa orang-orang Armenia ini adalah orang-orang minoritas yang beragama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Di balik kemewahan dari Kekaisaran Ottoman, kehidupan yang glamor, kemudian identik dengan kekayaan yang kemudian dimiliki oleh para bangsawannya, oleh para sultan-sultannya. Ada beberapa catatan yang mengatakan Sultan Ottoman itu punya taman haramnya sendiri begitu, saking glamornya kehidupan di Ottoman pada waktu itu. Dan ya, ada banyak sekali selir dan juga istri-istri dari Sultan pada waktu itu. Meredupnya Kekaisaran Ottoman, yaitu ketika Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama itu sebenarnya pada waktu itu Kekaisaran Ottoman itu memiliki politik luar negeri yang netral begitu. Akan di Perang Dunia Pertama itu kan ada dua pihak ataupun ada dua kubu yang berseteru pada waktu itu, yaitu kubu dari blok Sekutu dan dari blok sentral. Di blok sentral itu di situ kan ada Jerman, Austria-Hongaria dan lain sebagainya. Kemudian di blok Sekutu itu kan ada Inggris, Prancis, Rusia. Nah, mereka ini yang saling berseteru begitu, saling adu jotos di Perang Dunia Pertama. Nah, awalnya Ottoman itu nggak memihak. Bagaimana ceritanya ketika Ottoman ini masuk ikut campur di Perang Dunia Pertama itu? Begini ya. Jadi pada waktu itu Jerman itu sedang kewalahan begitu untuk menghadapi tentara Sekutu. Inggris, Prancis dan kawan-kawan itu mereka agak kewalahan pada waktu itu, sehingga mereka itu butuh teman. Nah, salah satu bidikan mereka untuk dijadikan teman untuk bergabung di blok sentral itu adalah Kekaisaran Ottoman pada waktu itu. Ya, pada waktu itu Jerman mengirimkan sebuah kapal yang bernama Goben Breslau yang kemudian dipimpin oleh Laksamana Muda Wilhelm Souchon, yang kemudian pada waktu itu sebenarnya Laksamana ini kurang berpengalaman pada waktu itu, tetapi dia itu punya kemauan yang kuat begitu, sehingga kemudian ketika itu dia ditugaskan untuk pergi untuk berlayar ke Turki, ke Ottoman pada waktu itu, untuk ngajakin Ottoman bergabung ke blok sentral. Tetapi ada tetapinya. Perjalanan itu sangat-sangat berbahaya karena bisa saja kapal Goben Breslau ya, yang dikatakan sebagai kapal dengan teknologi yang sangat mutakhir pada waktu itu, sangat canggih sekali teknologi pada waktu itu. Dan ya, meskipun begitu, misi itu sangat berbahaya sekali. Sampai-sampai ada yang menganggap kalau itu adalah sebuah misi bunuh diri. Karena untuk bisa sampai ke Ottoman itu mereka harus menghadapi resiko ditembakin sama kapal-kapalnya Inggris dan juga Prancis yang berkeliaran. Karena jalurnya itu melewati wilayah teritori dari negara-negara Sekutu, Inggris dan juga Prancis. Akan tetapi ajaibnya si kapal yang dipimpin oleh Laksamana Muda Wilhelm Souchon ini itu secara ajaib bisa sampai ke pantai atau ke wilayah Ottoman dengan selamat pada waktu tanpa ada gesekan apapun. Entah ini adalah sebuah keajaiban atau keberuntungan, entah apa namanya itu. Padahal kan di tengah jalan tuh banyak sekali berkeliaran yang berpatroli begitu, kapal-kapal dari Inggris dan juga Prancis di Perang Dunia Pertama itu. Dan yang menarik adalah sebenarnya pada waktu itu Laksamana Muda ini itu sudah di stop untuk dibatalin begitu misinya, dibatalin oleh Kaisar Jerman. Dikasih pesan lewat telegram atau apa itu pada waktu itu, pada zaman itu. Tetapi si Laksamana Muda ini itu nggak mau menuruti perintah pusat untuk balik ke negaranya, ke Jerman. Dia nggak mau itu, saya maunya terus aja ini, kayak gitu si Laksamana ini ya, saking mereka, karena dia kan masih muda gitu, punya ambisi yang kuat gitu, jadi dia terus saja lolos dan akhirnya bisa sampai di Ottoman. Dan ini yang kemudian akan merubah
peta dari Perang Dunia Pertama. Ya, ini akan menambah kekuatan sekutu untuk menghadapi Inggris, Prancis, dan kawan-kawan pada waktu itu. Ya, bisa kita tebak pada waktu itu. Dan hasilnya adalah Komandan Souchon itu bisa membujuk Ottoman untuk gabung di gengnya Blok Sentral, di gengnya Jerman dan kawan-kawan. Nah, inilah yang kemudian membuat Kekaisaran Ottoman itu gabung di Blok Sentral pada waktu itu, yang otomatis membuat mereka itu bermusuhan dengan negara-negara anggota dari Blok Sekutu seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan lain sebagainya. Dan ketika Ottoman sudah mulai masuk di kancah Perang Dunia Pertama, musuh pertama Ottoman itu mereka langsung berbenturan, itu berhadapan dengan Rusia. Dan perang perdana begitu dari Kekaisaran Ottoman ketika Perang Dunia Pertama itu adalah di Perang Sarikamis. Akan tetapi apesnya Kekaisaran Ottoman pada waktu itu harus menghadapi Rusia di perang itu. Dan ketika itu perang itu dipimpin oleh Jenderal Perang Ottoman pada waktu itu yang bernama Enver Pasha. Nah, Enver Pasha ini yang ya menjadi salah satu penyebab kekalahan dari Ottoman di perang itu. Jadi Enver Pasha ini sebagai seorang jenderal perang, dia itu mencoba menerapkan taktik yang gak biasa pada waktu untuk menghadapi Rusia, di mana Enver Pasha pada waktu itu mencoba menggunakan taktik yang akan dia pakai ini itu mirip dengan, atau dia nyontek namanya. Dia nyontek taktiknya Napoleon. Nah, jadi Napoleon itu dulu menggunakan taktik ini, di mana taktik ini itu nantinya akan ada satu pasukan yang akan menyerang Rusia. Ada dua pasukan begitu. Nah, pasukan yang pertama itu akan menyerang secara frontal begitu, langsung begitu. Nah, ada satu pasukan lagi ini yang nantinya akan melewati Gunung Kaukasus. Untuk kemudian diharapkan pasukan yang satu ini yang melewati gunung ini akan datang ke Rusia secara tiba-tiba tanpa bisa diantisipasi begitu, secara tiba-tiba begitu, sebagai kejutan lah begitu untuk Rusia, sehingga mereka nantinya akan tidak siap begitu ketika pasukan ini datang itu. Oh, ini tiba-tiba ada pasukan datang dari mana ini? Itu harapan dari Enver Pasha untuk menerapkan strategi perang ini. Tetapi semuanya gagal total. Kenapa gagal? Salah satu pasukan yang disiapkan sebagai pasukan kejutan ini itu kan mereka harus melewati Gunung Kaukasus dulu. Nah, masalahnya pada waktu itu sedang musim dingin. Dan ya, musim dingin kemudian di tengah gunung, di atas gunung begitu, itu yang kemudian membunuh banyak sekali pasukan dari Enver Pasha, dari Kekaisaran Ottoman. Gak bisa jadinya mereka melakukan serangan itu. Mati kedinginan mereka. Nah, emang strategi yang mereka contek dari Napoleon itu dulunya berhasil? Enggak juga. Ini anehnya ini. Strategi ini itu kan dulunya itu dia contek di strateginya Napoleon. Tapi yang mereka contek itu dulu Napoleon juga gagal pada waktu itu menggunakan strategi ini. Entah kenapa itu dicontek lagi sama Enver Pasha dan gagal lagi. Ini nggak ngerti nih kenapa dia bisa menggunakan strategi seperti itu. Nah, kayak begitu. Sehingga kemudian ya Kekaisaran Ottoman gagal untuk mengalahkan Rusia pada waktu mereka kalah di Perang Sarikamis itu. Dan hasil dari kekalahan ini, Enver Pasha itu selaku jenderal perang itu kemudian malah menuduh orang-orang Armenia telah membocorkan rencana mereka kepada Rusia begitu. Itu yang kemudian membuat Enver Pasha atau jenderal perangnya Ottoman itu dendam kesumat sama orang-orang Armenia, yang nantinya itu akan Enver Pasha kemudian di kemudian hari itu akan melakukan genosida terhadap orang-orang Armenia. Ya, ada sekitar 1 juta sampai dengan 1,5 juta orang Armenia dibantai atau dibunuh pada waktu itu. Caranya itu adalah dengan cara dideportasi. Ya, mereka orang-orang Armenia itu digiring ke gurun dan dibiarkan mati kelaparan dan kehausan di situ. Perlu diketahui bahwa orang-orang Armenia ini adalah orang-orang minoritas yang beragama Kristen di Kekaisaran Ottoman pada waktu itu. Dan
peristiwa genosida ini yang terjadi di masa Kekaisaran Ottoman ini itu masih sering dibahas pada saat ini. Pemerintah Turki itu sekarang tuh mereka itu membantah adanya genosida tersebut dan mengatakan kalau itu kan dulu kan masa perang begitu, dan kita kebetulan pada waktu itu sedang berada di blok sentral, sedang gabung di blok sentral. Bisa saja musuh kita itu menciptakan propaganda yang menjatuhkan kita pada waktu itu. Namanya juga perang begitu. Nah, itu pembelaan dari pemerintah Turki pada saat ini terkait dengan genosida yang pernah dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman di masa lalu. Tapi itu sih lumayan parah itu ya. 1 juta lebih orang itu digiring dan dibiarin kehausan. Itu parah banget sih. Nah, sejak saat itu mulailah di Perang Dunia Pertama itu banyak wilayah-wilayah dari Kekaisaran Ottoman yang mulai merdeka. Dan yang paling banyak itu wilayah-wilayah yang merdeka itu di wilayah Balkan. Yunani merdeka di Perang Dunia Pertama. Kemudian ada Bulgaria dan lain sebagainya. Itu yang merdeka pada waktu itu. Dan ini otomatis membuat wilayah dari Kekaisaran Ottoman itu semakin menyempit pada waktu itu setelah Perang Dunia Pertama itu. Dan puncaknya itu kesultanan digulingkan dan digantikan dengan Republik Turki. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.